semuanya, terimalah salam kasih dalam Dhamma. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Pramudita Minata, mahasiswi program studi pendidikan keagamaan Buddha semester 4. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai Pancasila Buddhis dan Pancadhamma. Berikut merupakan kompetensi dasar dan pencapaian indikator. Untuk lebih spesifiknya, kompetensi dasar kita yakni memahami pengetahuan tentang formulasi Pancasila Buddhis dan Pancadharma. Nah, yang pertama, kita akan membahas mengenai Pancasila Buddhis terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai nantinya yaitu kita dapat, pertama, menceritakan tentang Pancasila Buddhis sesuai dengan kemampuan peserta didik. Kedua, menjelaskan sila-sila dalam Pancasila Buddhis sesuai dengan kemampuan peserta didik. Dan yang terakhir, menceritakan tentang penerapan Pancasila Buddhis sesuai dengan kemampuan peserta didik. Langsung saja yuk kita mulai pembelajarannya. Apa itu Pancasila Buddhis? Panca berarti 5, sila berarti prinsip atau asas moral. Pancasila artinya 5 prinsip moral. Dan untuk Pancasila Buddhis sendiri berarti 5 peraturan yang harus dilaksanakan oleh umat Buddha dan merupakan pegangan atau pedoman hidup bagi umat Buddha, terutama bagi upasaka dan upasika. Mengenai sila pertama dalam Pancasila Buddhis berbunyi Panatipata, Weramani, Sikapadang, Samadhyami, yang artinya aku bertekad melatih diri menghindari pembunuhan makhluk hidup. Selanjutnya adalah syarat terjadinya pembunuhan. Apa aja sih syarat terjadinya pembunuhan? Adanya makhluk hidup. Kita tahu bahwa makhluk itu hidup. Ada kehendak dalam diri kita untuk melakukan pembunuhan, ada usaha untuk melakukan pembunuhan, dan makhluk itu mati sebagai akibat dari pembunuhan. Mengenai sila kedua Pancasila Buddhis berbunyi Adinadana, Weramani, Sikapadang, Samadhyami, yang artinya aku bertekad melatih diri menghindari mengambil ataupun menggunakan barang yang bukan miliknya. Syarat-syarat terjadinya pencurian. Apa saja sih syarat-syarat terjadinya pencurian? Yang pertama, adanya barang milik orang lain. Yang kedua, tahu bahwa barang itu milik orang lain. Tiga, ada kehendak untuk mencuri. Yang keempat, melakukan perbuatan itu. Dan yang kelima, terjadinya perpindahan barang sebagai akibat pencurian. Sila ketiga dalam Pancasila Buddhis berbunyi Kamesu Micacara Weramani Sikapadang Samadhyami, yang artinya aku bertekad melatih diri menghindari perbuatan asusila. Selanjutnya, syarat-syarat melanggar sila ketiga. Apa sih syarat melanggar sila ketiga dalam Pancasila Buddhis? Yang pertama, ada objek. Kedua, ada kehendak untuk melakukan. Ketiga, ada usaha untuk melakukan. Dan keempat, berhasil melakukan. Mengenai sila keempat dalam Pancasila Buddhis berbunyi Musawada, Weramani, Sikapadang, Samadhyami, yang artinya aku bertekad melatih diri menghindari perkataan yang tidak benar. Selanjutnya adalah syarat-syarat terjadinya musawada. Nah, apa aja sih syarat terjadinya musawada? Pertama, ada hal yang tidak benar. Kedua, ada kehendak untuk mengatakan. Ketiga, ada usaha untuk mengucapkannya. Dan keempat, mengucapkan kedustaan dan ada orang lain yang mendengar. Mengenai sila kelima dalam Pancasila Buddhis berbunyi Sura Meraya Majapamadhatana Weramani Sikapadang Samadhyami, yang artinya
Aku bertekad melatih diri menghindari makanan dan minuman yang menimbulkan lemahnya kewaspadaan. Nah, selanjutnya yaitu syarat-syarat terjadinya sila kelima. Pertama, menyadari bahwa ada makanan dan minuman yang dapat melemahkan kewaspadaan. Kedua, ada kehendak untuk makan dan minum. Ketiga, ada usaha untuk melakukannya. Yang terakhir, telah memakan dan meminumnya. Selanjutnya, bagaimana jika kita menerapkan Pancasila Buddhis? Mereka yang hidupnya melaksanakan 5 aturan kemoralan maka akan berakibat terlahir di alam bahagia. Bila melatih 5 sila dengan sungguh-sungguh, akan memperoleh kebahagiaan, kemakmuran, kedamaian, dan kesejahteraan dalam kehidupan sekarang ini. Bila seseorang melatih 5 atau 8 kemoralan dengan sungguh-sungguh dan mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari dengan sempurna, maka sempurna pula kebajikannya atau paramita. Selanjutnya kita masuk materi yang kedua yaitu Pancadhamma. Tujuan pembelajaran kita pada materi ini yaitu menceritakan tentang Pancadhamma sesuai dengan kemampuan peserta didik dan menceritakan tentang penerapan Pancadhamma sesuai dengan kemampuan peserta didik. Apa itu Pancadhamma? Pancadhamma adalah 5 macam dhamma yang bagus yang merupakan bahan untuk menaati Pancasila. 5 macam dhamma yang bagus ini apa aja sih? Yang pertama ada metta karuna. Metta karuna adalah cinta kasih dan welas asih terhadap semua makhluk hidup. Kedua yaitu ada samma ajiwa atau pencaharian benar. Maksudnya adalah mencari penghidupan dengan cara yang baik, yaitu dengan tidak merugikan diri sendiri maupun makhluk hidup lain. Pancadhamma yang ketiga yaitu kama samwara, penahanan diri terhadap nafsu indriya, atau dikenal dengan perasaan puas. Perasaan puas ini dapat dibedakan menjadi 2, yaitu perasaan puas memiliki 1 istri dan rasa setia kepada suami. Pancadhamma yang keempat yaitu saca. Saca adalah kebenaran. Kebenaran dalam perbuatan, ucapan, dan pikiran. Dhamma keempat ini terkait dengan sila keempat dari Pancasila Buddhis. Selanjutnya adalah sati sampajana atau kesadaran benar. Dhamma kelima ini terkait dengan sila kelima dari Pancasila Buddhis. Sati sampajana sering diartikan sebagai kewaspadaan. Kewaspadaan dalam hal makanan dan minuman, kewaspadaan dalam hal pekerjaan, kewaspadaan dalam hal bertingkah laku, dan kewaspadaan terhadap hakikat hidup dan kehidupan. Selanjutnya, bagaimana penerapan Pancadhamma itu sendiri? Pancadhamma merupakan wujud penerapan nyata Pancasila Buddhis dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, jika seseorang dapat melaksanakan metta karuna dengan baik, maka ia akan dapat melaksanakan sila pertama dari Pancasila Buddhis dengan baik. Pancadhamma adalah pelaksanaan dari perbuatan yang baik dan untuk mengembangkan perbuatan baik. Penerapan Pancadhamma mencakup semua perilaku dan sifat-sifat baik yang termasuk dalam ajaran moral dan etika agama Buddha. Berikut merupakan kutipan salah satu sutta mengenai Pancasila Buddhis dan Pancadhamma, di mana kutipan-kutipan tersebut terdapat dalam Digha Nikaya dan Anguttara Nikaya. Nah, selanjutnya merupakan daftar referensi yang saya ambil dalam pembuatan materi ini, di mana salah satu sumber yang saya ambil yaitu dari buku Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti kelas 7 Sekolah Menengah Pertama. Sekian pemaparan materi mengenai formulasi Pancasila Buddhis dan Pancadhamma. Semoga dapat menambah wawasan kita semua dan tentunya bermanfaat. Sekian dari saya. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.